Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Summa qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 111. Ibu bapa-bapa, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita manfaatkan waktu kita beberapa menit ke depan karena kita telah berada di penghujung Zulhijjah, tepatnya 20 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita sempurnakan kembali pelajaran-pelajaran yang terdapat dengan hikmah yang banyak dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pada kesempatan pendek ini kita sampaikan dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, perjuangan, keagungan, kegigihan, kerja keras, doa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga, semuanya menjadi syariat yang patut juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya itu mungkin juga akan berlaku kepada kita, akan tetapi tidak sama. Tapi setidaknya ujian, pengorbanan, perjuangan pasti kita akan lalui. Nah, oleh sebab itu, amalan dan pakaian apa yang kita lakukan dari syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu? Pertama, mari kita ambil hikmah dari syariat-syariat ibadah haji itu. Pertama adalah memakai pakaian ihram. Ibu bapa jamaah zuhur, sekalipun kita sudah memahami secara syariat, pakaian ihram itu adalah memakai dua helai pakaian putih yang tidak berjahit. Tidak sah orang menunaikan ibadah haji atau umrah kalau dia tidak memakai pakaian ihram, mengganti pakaian hariannya dengan pakaian ihram. Akan tetapi sebagaimana yang kita pahami, yang dituju sesungguhnya bukan itu. Kenapa? Karena masih ada orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah mengalami perjalanan spiritual yang berbeda. Contoh, masih ada orang yang bertanya kepada mutawif, "Ma Ka'bah tu? Fi aina Ka'bah?" Atau "Fein Ka'bah?" Di mana Ka'bah itu? Sementara yang bertanya itu sudah memakai pakaian ihram. Sementara yang bertanya itu sedang berada di depan Ka'bah. Tapi dia masih bertanya kepada mutawif, "Mana Ka'bah?" Berarti pakaian ihram dimaksud bukan itu. Pakaian ihram dimaksud pakaian keimanan dan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, berpakaianlah kamu. Sebaik-baik bekal, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Kalau sesungguhnya mereka sudah memakai pakaian takwa, insya-Allah dia akan melihat Ka'bah. Insya-Allah dia akan diberikan kekuatan. Insya-Allah dia tidak akan ragu. Insya-Allah dia akan lurus pemikirannya. Insya-Allah dia akan sehat. Akan tetapi jamaah zuhur,
Itu yang kita katakan tadi, dalam perjalanan haji itu masih ada orang yang menunaikan ibadah haji menanyakan mana Ka'bah, padahal dia sudah berada di hadapan Ka'bah. Jadi yang dituju pakaian ihram itu adalah pakaian kesucian pemikiran, kebeningan hati, kelurusan pemikiran dan kesucian ruh di hadapan Allah. Itu yang pertama. Maka inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Jadi aku hadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dan aku tidak mensekutukan terhadap sesuatu kepadanya. Yang kedua yang perlu kita pakai, karena waktu terbatas, lupa, pakaian tawaf secara syariat, sekali lagi kita sampaikan, memang adalah mengelilingi Ka'bah sebagai pusat inti tauhid, ya. Kemudian melakukan putaran sebanyak 7 kali putaran sambil membaca setidaknya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Dalam menapaki kehidupan, 7 putaran itu memberikan isyarat kepada kita bahwa kita akan melalui 7 hari berulang-ulang. Hari ini Sabtu, Ahad, besok hari Senin, besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, begitulah seterusnya. Dalam 7 hari berulang-ulang itu kita akan dihadapkan oleh Allah dengan dinamika kehidupan. Ada naik, ada turun, ada sehat, ada sakit, ada lurus pikiran, ada bengkok. Maka kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebagai pusat inti tauhid, la ilaha illallah. Intinya bagi kita adalah perjalanan harian kehidupan kita, dekatkan diri kepada Allah. Apapun bentuk ujian, karena itu sunnatullah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa mereka dibiarkan kami mengatakan beriman kepada Allah sebelum mereka diuji? Tetap diuji siapapun orangnya. Maka dalam ujian-ujian itu dia harus mendekat dan mendekat kepada Allah. Orang yang mendekat melakukan tawaf akan sedikit energinya dibandingkan orang yang tawaf mengambil jarak yang jauh dari Ka'bah. Apa maknanya? Ketika kita dalam menapaki kehidupan, ujian itu pasti ada dan akan kita alami. Tetapi ketika kita mendekat dengan ibadah kepada Allah, disitulah janji Allah tiba, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, jalan kemudahan. Bukan itu saja, tapi Allah akan berikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka, dengan syarat pakailah pakaian ihram tadi, pakailah pakaian keimanan dan ketakwaan tadi. Yakinkan kepada diri bahwa walillahi masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Allah lah pemilik timur dan barat, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, di sana ada kekuasaan Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh Allah, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku, kata Allah, lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Artinya kekuasaan Allah itu bersama kita ketika kita berupaya dalam menapaki kehidupan memakai pakaian ihram yang dituju adalah pakaian takwa. Kemudian perjalanan sa'i itu memberikan isyarat kepada kita, perjalanan naik turun, perjalanan antara harapan dan ketakutan, antara usaha dan doa, antara ujian dan keajaiban, itu pun juga akan kita temui dalam kehidupan. Maka disinilah ibu-ibu, bapak, kita tetap bermohon doa kepada Allah. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Termasuklah ibadah solat yang kita lakukan setiap rakaat. Kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Kami yang mana? Itu yang disebutkan dulu. Kami hayat, kudrat, iradat, sami', basir, kalam, ilmu. Kemudian kita minta kepada Allah, Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi mengabulkan doa. Karena waktu terbatas, mudah-mudahan kita dapat mengambil kisah-kisah yang dilakukan dalam perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, merupakan syariat dalam rukun ibadah haji dan rukun ibadah umrah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan. Wabillahi taufiq hidayah. Mohon maaf, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.